Cerita diperlihatkan gadis berusia 38 tahun datang kepada bapak pendeta. Dirinya mengakui telah mengkhianati suaminya bermain serong dengan pria muda masih 29 tahun. Lalu kita flashback ke awal cerita. Di sebuah kota, gadis yang bernama Mai sedang berlibur di negara Portugal. Ia sedang berjemur di pantai. Tiba-tiba seorang pria muda datang menghampiri. Pria itu bernama Jericho. Jericho dengan gagahnya menawarkan destinasi kota Lisbon dengan biaya gratis dan jaminan keselamatan. Keduanya dipertemukan di pantai itu. Namun Mai yang sedang kurang asupan kental manis, maksudnya kurang kasih sayang, dia mau-mau saja. Lalu mereka mengelilingi setiap sudut kota. Namun di lorong yang sepi lalu lalang manusia, Jericho meminta destinasi ke tempat Oyo karena sudah tidak terbendung lagi saat melihat setiap lekuk gunung kembarnya. Mai yang memang kurang asupan kental manis karena suaminya sibuk ngurusin bisnisnya, dia mau-mau saja. Namun di tempat Oyo, Jericho tidak memiliki uang, namun Mai yang harus mengeluarkan 25 euro dan keduanya dihanyutkan oleh perbedaan usianya yang jauh. Namun Jericho tidak mengecewakan walaupun pertemuan mereka hanya 1 hari. Singkat cerita, karena Mai sudah dicari oleh sahabat dan suaminya, dia meminta Jericho jika ini adalah pertemuan cinta 1 malam yang pertama dan terakhir. Namun Jericho yang baru dikasih 1 kali sudah ketagihan. Dia mau pertemuan kedua agar tidak menyisakan penasaran. Ketika Jericho sedang bermain dengan bocah, dia dipanggil oleh pria dengan sebutan Jack. Dia adalah ayah Jericho, namun sang ayah memanggil dengan nama Jack. Jericho tidak mau dengan panggilan ayahnya itu. Diketahui jika Jericho dipaksa oleh ayahnya untuk masuk ke dunia politik, sedangkan Jericho lebih suka dengan dunianya. Lalu sang ayah meminta agar Jericho mengikuti magang dengan ibu Sherlyn agar Jericho mengetahui semua dunia sejarah dan politik. Di awal pertama magang, Jericho tidak semangat mengikuti program itu. Namun di saat Jericho melihat Mai yang berkunjung dengan suaminya, dia langsung berkobar semangatnya. Dia menemui Mai, namun Mai meminta agar Jericho tidak usah kembali mengganggunya lagi. Cukup yang pertama dan terakhir, dan percakapan mereka terhenti ketika sang suami mengajak Mai untuk pulang. Dan Mai yang menemani sang suami, Mai merasakan kelelahan, namun sang suami malah fokus dengan rekan bisnisnya itu. Dan Jericho yang sedang menjelaskan, tiba-tiba Mai mengunjunginya. Jericho yang kaget melihat Mai, dia langsung bergairah untuk menjelaskan destinasi sejarah. Karena keduanya sudah terbalut kerinduan, mereka langsung tanam terong dalam mobil Mai. Dan mereka berhenti saat sang ayah datang untuk melihat perkembangan Jericho atau Jack. Jericho langsung ke dalam dan Mai yang belum tersalurkan, Mai meminta agar Jericho datang di sebuah Oyo kamar 1108. Singkat cerita, Mai dan Jericho bertemu. Mereka melakukan dengan sangat tidak terkontrol, bahkan tidak terhitung. Jericho dengan leluasa melakukan tanam terong karena suami Mai sedang berkunjung ke luar negeri untuk mengurusi bisnisnya. Mereka melakukan di rumah Mai dan di apartemennya. Dan suatu ketika Jericho menghampiri Mai dan Jericho menemui Mai yang sedang sakit tidak berdaya. Jericho yang khawatir dia tidak mau jondonya sakit. Jericho merawat Mai dengan memasak dan mencuci bajunya. Bahkan Jericho melakukan semua yang tidak pernah Jericho lakukan hingga Mai sembuh total.
hal. Singkat cerita, Jericho kedatangan pacar yang dari Amerika. Namun Mai yang melihat dari kejauhan, Mai merasa sangat cemburu bahwa jika Mai sudah mulai suka dengan Jericho. Dan Mai pun merasa galau tidak tertahankan. Dia hampaskan berpoya-poya dan berpesta masuk ke ruangan disco dan meminum minuman haram hingga teler yang membuat dirinya tidak sadarkan diri. Suatu pagi Mai terbangun di kamarnya, namun sang suami sudah menunggu berjam-jam. Sang suami bertanya siapa lelaki yang disebut-sebut Mai ketika dirinya tidak sadarkan diri. Mai bilang jika dia adalah pria yang membuat dirinya merasakan diperhatikan, dicintai, diberikan asupan kental manis, tidak seperti sang suami yang sibuk dengan dunia bisnisnya hingga lupa dengan dunia percintaan. Sang suami meminta 2 syarat Mai pilih dia, yang dimana Mai akan kembali ke masa miskinun dan bertahan dengan gelimang hartono. Namun Mai tetap kembali ke rumah di masa kecilnya dan ingin kembali hidup miskinun demi kenyamanan dengan Jericho. Namun Jericho yang mencari alamat rumah Mai, ada pemuda yang mengenalinya jika Jericho lawan politik dari pengajuan sang ayah. Dan ketika mereka bertemu, mereka kembali menghampaskan tanam terong yang sangat dahsyat. Mereka hamburkan semua kerinduan yang beberapa hari Jericho didampingi oleh sang pacar, sehingga pertemuan keduanya terhalang. Mai yang sudah memilih meninggalkan sang suami, Mai meminta pembuktian kepada Jericho jika hubungan keduanya bisa dipublikasi kepada kedua orang tua Jericho. Namun Jericho yang masih bimbang karena Jericho adalah anak penurut dan pacar Jericho merupakan anak dari ketua partai yang telah mengusung bapaknya. Dan Jericho pun pulang dengan kebimbangan yang terus menyelimuti lubuk hatinya. Namun ketika di perjalanan dengan seorang diri, Jericho dijerat oleh ketiga pemuda yang membuat dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Mai yang menunggu kabar dari Jericho dan mendatangi tempat Jericho magang, dan salah satu teman Jericho mengatakan jika Jericho sedang berada di rumah sakit beberapa pekan. Namun Mai tidak bisa menjenguknya apalagi merawat. Mai yang ingin merawat dari kejauhan, dia rela nyewa rumah kosong. Namun Jericho sudah dibawa ke rumah dalam keadaan sudah tidak berdetak lagi jantungnya. Dan di akhir film, Mai mendatangi tempat persembahyangan terakhirnya dan film pun selesai. Switch that over, that's the young blonde. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Show you